Apakah semua ayat ada sababun nuzulnya? Tidak. Hadis ada sababun wurudnya? Enggak. Tapi Muhammad Abu Syuhbah katakan ada dia, ibtidai ada. Kenapa? Karena wahyu tidak pernah diturunkan hampa kultural, enggak pernah. Jadi ada secara historisnya, sosiologisnya, antropologisnya, itu harus kita pahami. Bacanya Asbabul Wurud karyanya Imam As-Suyuti saja, Al-Luma' fi Asbabi Wurudil Hadis, itu hanya memuat 96 sababul wurud. Belum selesai, beliau sudah meninggal dunia dulu. Maka diteruskan Ibnu Hamzah Al-Husaini yang wafat 1220 Hijriah, Al-Bayan wa Ta'rif fi Asbabi Wurudil Hadis An-Nabawi Syarif, 3 jilid, lebih dari 1000 hadis yang ada sababul wurudnya. Nah, apakah dipahami sababun nuzul? Ayat ada sababun nuzul dipahami begitu? Enggak, kata ulama, al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Kalau dipakai al-ibrah bi khususis sabab la bi umumil lafaz, banyak ayat-ayat yang konteksnya ketika diturunkan sahabatnya sudah tidak ada lagi, manusianya sudah tidak ada lagi. Terus berlaku juga buat kita, atau hanya untuk sahabat saja? Kita berpikirnya Al-Quran diturunkan itu sebagai wahyu terakhir, berarti untuk masyarakat waktu ayat itu diturunkan, generasi sesudahnya, generasi kita, dan generasi sesudah kita nanti ila yaumil qiyamah. Maka Allah jamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Maka ada lajnah tafsir itu tadi. Iya, kenapa inna? Kata ulama, isyarah, ada apa? Musyarakatul ghair. Siapa itu? Itulah tadi dikatakan hamalatul Quran. Ada orang yang hafal Quran itu matanya beda dengan mata orang biasa, telinganya juga beda. Ketika ada tulisan di mana saja, ada kaligrafi di masjid, di musholla, begitu dia lihat ada salah, terus ditanggap ini salah, padahal masjid itu sudah dibangun 40 tahun yang lalu. Tidak ada yang menemukan kesalahan itu. Begitu juga bacaan, ketika didengar bacaan, maka tadi itu dijelaskan, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu harus talaqi wal musyafahah, supaya jangan salah baca, jangan salah juga mengucapkannya. Ya, ada diceritakan tadi Ustaz Barihun diceritakan itu, almarhum dulu Kiai Badawi dulu megangin orang baca Fatihah saja berapa hari baru selesai. Saya juga begitu dulu sama ayah saya. Saya umur 5 tahun sudah jadi qori kemana-mana, haji kecil katanya. Karena ayah saya ahlul Quran di rumah. Kata ayah saya, baca Quran, belajar Al-Quran, kalau gurunya banyak ada variasi, tapi harus talaki. Ditunjuklah pada seorang guru namanya Kiai Haji Muhammad Yusuf. Saya datang, Pak Kiai, saya disuruh abah ke sini, suruh belajar tajwid terutama, karena Pak Kiai Masya Allah tajwidnya oh bagus katanya, coba baca dulu. Baca apa? Fatihah aja lah baca. Begitu sampai waladhdallin, Allah bagus katanya bacaannya, coba sekali lagi, bagus katanya. Begitu ketiga kali dipegangnya, baju saya itu bisa diperes tuh airnya. Ya, begitu sampai waladhdallin aja nggak selesai. Waladhdallin, bocor dia bilang. Bocor itu, enggak pas itu. Saya bilang, bagaimana bocor Pak Yai? Saya bilang, itu angin keluar dari hidung. Apa dia bilang? Jangan bohongi saya. Kalau orang membaca, enggak mungkin ada angin yang keluar dari hidung. Coba katanya, kalau masuk ke dalam, diambilnya lilin. Lilin di sudutnya, dipegang sama dia. Walau bergerak enggak itu? Enggak bergerak. Kalau sudah enggak bergerak, baru benar bacaannya. Begitu sampai begitu.
Ya, saya lapor sama abah saya, bah, Pak Kiai Yusuf luar biasa, bah, luar biasa bagaimana? Nih baju saya basah nih semuanya, baru baca Fatihah, belum baca yang lain. Artinya harus talaki wal musyafahah. Ya, itulah tadi sudah diperpanjang pembahasannya dengan sebutan sanad. Jadi kita harus ada tasalsul sanad, dan kita sudah terbitkan sanad itu. Ya, kita sudah terbitkan qiraatnya, sudah kita terbitkan dan sudah kita launching ya ketika kita musabaqah di Banjarmasin kemarin itu. Jadi kita kaya dengan ulama-ulama, dan itu perlu terus kita kembangkan sehingga sanad Al-Quran yang terus bersambung ya sampai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu menjadi bahagian yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita, termasuk disiplin ilmu agama. Semua disiplin ilmu agama harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya, katanya as-sanad, katanya kalau tidak ada yuzilul barokah, tidak ada barokahnya. Saya dulu jemput bola, siapa yang pakar di sini, terutama dosen-dosen saya ngaji. Ini fikih, ngaji apa fikih. Nah, ulama-ulama dulu itu, guru-guru saya dulu senior-senior, ngajar apa? Nak pakai buku dia, hafal semua, matannya hafal. Ngaji Qalyubi dengan Syekh Mahmud Abdul Daim, ketika ngajar saya usianya sudah 96 tahun, meninggal dalam usia 109 tahun. Dikelari dengan Syafi'iyul Asr. Ngaji Qalyubi 3 bulan, dari habis asar sampai maghrib, belum pindah-pindah dari muqaddimahnya, dan tidak pernah berulang. Saya perhatikan dari hari pertama penjelasannya tidak pernah berulang. Terus saya tanya, mata nabda ya fadilatul syekh, kapan kita mulai? Dia bilang, bada'na min zaman, katanya. Iya benar. Ah, sudah, besok tidak usah datang lagi. Mulai arwi hadzal kitab an syaikhi wa syaikhi an syaikhihi ajastukum. Dikasihkan semua. Itu keberkahan. Ya, itu keberkahan dari guru-guru. Nah, itulah yang dilakukan oleh para kiai-kiai pimpinan pondok, khususnya pondok tahfidzul Quran. Maka ada yang bisa mendeteksi, ada anak yang datang, diawasi sama dia kan, ya kamu bisa, ini pulang, ini bisa masuk, ini. Kenapa? Firasatul mukmin, dia sudah lihat mana yang mampu, mana yang tidak. Cepat hafalan perlu, tapi tidak ya menghilangkan tadi itu perhatian kepada tajwid apa gitu. Ya, saya juga di Medan, saya punya yayasan Hufaz Center Indonesia itu. Sudah 4 kali wisuda, 48 orang. Menghafalnya tidak perlu lama-lama, 3 bulan 10 hari. Paling lama 5 bulan 10 hari 20 hari. Kita tes hafalannya. Lancar-lancar saja, tapi betul-betul dipegang oleh anak-anak alumni Mesir yang hafiz-hafiz itu, dijadikan sebagai guru dan selalu mendampingi anak-anak itu. Terima kasih ya, sudah lewat waktunya ya. Ya, Pak Horyono sudah lihat jam lulu. Iya, karena nama saya kebetulan Akil. Akil itu artinya banyak akalnya. Orang Arab katakan al-aqil yakfihil isyarah. Yang banyak akalnya cukup dengan isyarah, tidak perlu dikasih surat tanda cinta, enggak. Saya sudah mengerti. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.